Halo sahabat dan kerabat, di mana saja Anda berada, wherever you are. Saya Frederick Makitan, jumpa lagi dengan Anda di ruang yang sama dalam acara Dia. Acara ini berisikan kontemplasi atas perkataan-perkataan Yesus yang sudah ditulis sejak 2000 tahun yang silam, namun senantiasa relevan di sepanjang zaman. Dan firman Yesus ini akan menjadi jawaban bagi setiap persoalan dan kebutuhan manusia. Bahkan berkuasa untuk mengubah kehidupan manusia, meningkatkan kehidupan manusia sampai pada satu level tertentu. Now, get your message. Sahabat dan kerabat, pada hari ini perenungan kita akan perkataan Yesus akan saya ambil atau dasarkan pada satu ayat yang ditulis oleh dalam kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-50 yang bunyinya demikian. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar. Yohanes 1 ayat 50. Nah, sahabat, pada episode yang lalu kita sudah mengetahui satu peristiwa di mana Yesus selesai dari padang gurun dalam hal berpuasa selama 40 hari, ia kembali lagi ke Sungai Yordan. Nah, di Sungai Yordan pada satu hari dia datang dan kelihatanlah Yesus bagi Yohanes Pembaptis yang memang setiap hari datang ke sana. Nah, pada hari itu hadir di dekat Yohanes Pembaptis dua muridnya. Yang satu bernama Yohanes, ini Yohanes nelayan. Juga yang satu lagi namanya Andreas, juga nelayan. Mereka berdua ada di situ. Lalu segera saja mereka meninggalkan Yohanes Pembaptis dan pergi mengikuti Yesus. Dan hari itu mereka tinggal bersama dengan Yesus. Mereka juga mengajak Petrus, saudara dari Simon Petrus, saudara dari Andreas. Mereka tinggal bersama-sama dan hari esoknya Yesus memutuskan untuk bersama-sama dengan tiga pengikut ini, tiga murid ini, Yohanes, Andreas, dan Petrus. Yesus mengajak mereka, oke, kita berangkat pulang kembali ke Galilea. Karena semua termasuk Yesus berasal dari Galilea. Nah, pada saat itu sebelum berangkat, mereka berjalan, mereka bertemu dengan Filipus. Yesus langsung menegur, menyapa Filipus dan langsung mengajak. Filipus, sini ikutlah aku. Filipus tanpa banyak bicara langsung ikuti Yesus. Mereka berjalan. Tapi Filipus ini tidak puas. Oh, rupanya Filipus sudah mengerti. Maka Filipus pikir-pikir dia mulai mengajak lagi salah satu teman yang bernama Nathanael. Nathanael ini juga disebut Bartolomeus. Dia mengajak, ayo sini, kami sudah menemukan Mesias. Kami sudah menemukan Yesus, namanya Yesus, anak dari Yusuf dan Maria dari Nazaret. Datanglah Nathanael. Lalu Nathanael bertemu dengan Yesus. Nah, pada waktu bertemu dengan Yesus, Yesus berkata kepada Filipus, Andreas, dan Petrus yang ada di situ, kamu lihat. Ini dia orang Israel asli. Dia di dalam dirinya tidak ada kepalsuan sama sekali. Yesus kok kenal? Lalu Nathanael juga bingung, heran. Loh, bagaimana engkau mengenal aku? Lalu Yesus katakan begini. Sebelum engkau bertemu dengan Filipus, aku sudah melihat engkau. Sebelum engkau datang, aku sudah melihat engkau. Tadi engkau ada di bawah pohon ara. Nah, Filipus, Nathanael semakin heran lagi. Tapi dalam keheranan ini dia mulai percaya. Berubah dari skeptisismenya kepada kepercayaan yang kuat bahwa inilah dia, Yesus. Lalu dia panggil, ya Rabi, Guru. Engkau adalah Raja orang Israel. Dia katakan begitu. Lalu Yesus katakan begini, ya karena aku mengatakan bahwa sebelum engkau datang aku sudah melihat engkau yang duduk di bawah pohon ara,
maka engkau percaya. Tetapi kesinilah, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar dari semua ini. Inilah kata-kata Yesus yang menjadi tema kita yang akan kita renungkan pada hari ini. Nah, tentu kita bertanya, apa hal-hal yang lebih besar? Nah, untuk itu kita coba mengenal siapa Nathanael ini. Tidak banyak informasi tentang dia. Tetapi dari percakapan baik dengan Filipus, temannya Filipus maupun dengan Yesus, kita dapat mengerti sesuatu. Rupanya Nathanael ini, dia diakui oleh Yesus sendiri, dilihat oleh Yesus sendiri sebagai orang Israel asli, tidak ada kepalsuan. Maksudnya begini. Jadi Nathanael ini adalah seorang yang taat. Taat kepada hukum Taurat, taat kepada guru-guru orang Yahudi, guru-guru agama Yahudi. Dia taat kepada semua peraturan yang ada. Dia tahu dan mengerti tentang apa kata nabi-nabi dan seterusnya. Misalnya, Mika sudah menubuatkan, Nabi Mika sudah menubuatkan bahwa yang akan datang itu, Mesias itu akan datang dari Bethlehem Efrata. Itu sebabnya dia bingung. Kok ini dari Nazaret? Karena dia tidak tahu sejarahnya. Lalu dia dibawa Pohon Ara. Pohon Ara itu adalah salah satu tempat yang bersifat sementara atau tempat yang lain kalau di rumah orang tidak sempat atau tidak cukup nyaman dalam hal beribadah kepada Tuhan, maka di bawah Pohon Ara yang rindang itu menjadi tempat yang cukup baik untuk seseorang berdoa dan beribadah kepada Allah Yahweh. Nah, jadi dari satu dua hal ini saja kita sudah dapat mengerti bahwa Nathanael adalah orang yang bukan orang sembarangan yang tidak tahu apa-apa tentang agama. Dia sangat tahu. Karena itu dia bisa melihat siapa Yesus. Tapi di sini persoalannya. Bagaimanapun juga Nathanael dan juga murid-murid yang lain dan orang Israel pada umumnya, mereka masih memiliki satu konsep yang tidak bisa berubah. Yaitu Mesias yang dijanjikan yang akan datang sejak sekitar 700 tahun yang lalu oleh Nabi Yesaya. Ini adalah Mesias politis. Mesias yang akan memimpin kerajaan Israel secara fisik. Dan apalagi pada zaman Yesus itu, mereka sedang dijajah oleh Romawi yang sudah selama hampir 90 tahun. Maka Mesias ini adalah Mesias yang menjadi pahlawan yang membebaskan Israel dari cengkeraman penjajahan kekaisaran Romawi. Ini konsepnya. Nah, sekarang Yesus katakan, engkau orang Israel asli dan engkau sudah percaya siapa aku, tetapi engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar dari ini. Apa hal-hal yang lebih besar itu? Sahabat dan keluarga dan sanak saudara, keluarga Anda semuanya, saya ingin menyampaikan apa yang kiranya menjadi renungan bagi kita pada saat ini, pada hari ini. Nah, Yesus mengutip satu kisah kecil tentang nenek moyang mereka, Yakub. Yesus tidak menyebutkan itu, tetapi Yesus katakan bahwa engkau akan melihat malaikat akan turun naik dari surga kepada anak manusia. Dia menunjuk pada dirinya sendiri. Ini mengingatkan mereka tentang nenek moyang mereka, Yakub. Di mana Yakub pernah bermimpi bahwa malaikat turun naik dari surga sampai bumi. Ada tangga yang sangat tinggi. Lalu Tuhan Allah berdiri di sana dan memberkati dia. Kamu akan berkembang biak, keturunanmu akan menjadi besar dan seterusnya dan seterusnya. Dan Yesus mengingatkan tentang hal ini. Lalu apa arti semua ini? Sekarang mereka melihat Yesus secara fisik sebagai Mesias yang dalam konsep mereka. Tapi mereka akan mengerti siapa Yesus dalam konsep yang baru. Di mana Allah akan membukakan mindset mereka. Akan membongkar konsep mereka yang kurang pas itu. Dan mereka akan mengerti sesuatu yang lebih pas. Yaitu Yesus ini yang akan mereka lihat. Dia akan menjadi mediator perantara antara Allah dan manusia. Sehingga
Itu digambarkan dengan malaikat yang naik turun dan menunjukkan siapa anak manusia itu. Ini yang pertama. Yang kedua, oleh karena itu Yesus ini akan menyatakan apa itu kerajaan Allah di atas seluruh kerajaan yang ada di bumi ini. Di mana benih-benih kerajaan Allah ini juga akan ditanamkan oleh Yesus sendiri. Dan karena itu pula, maka Yesus membuka hubungan antara surga dan bumi, antara Allah dan manusia, sekaligus membuka hubungan antara manusia dengan manusia secara horizontal. Jadi orang mengerti Yesus dalam hubungan dengan Allah, tapi juga mengerti Yesus dalam hubungan dengan sesama. Dan karena itu, kerajaan Allah ini akan menjadi nyata dengan nilai-nilai kerajaan Allah yang berisikan kesucian atau kekudusan, nilai-nilai kasih dan sebagainya. Itu akan dinyatakan. Dan kemudian Yesus akan menyiapkan mereka sebagai alat-alat kerajaan itu. Dan mereka ini yang akan memberitakan kerajaan Allah. Dan ini semuanya demi keselamatan manusia. Hal-hal besar lainnya juga bahwa Yesus akan menunjukkan kepada mereka lewat perkataan-perkataan Yesus. Lewat khotbah-khotbah Yesus, pengajaran Yesus. Mereka akan mengerti kebenaran itu apa. Mereka akan mengerti kesucian itu apa. Sehingga akan menantang semua kemunafikan kehidupan keberagaman yang ada pada saat itu. Dan bukan saja itu, mereka akan melihat perbuatan-perbuatan Yesus. Mengampuni dosa orang, menyembuhkan orang sakit dalam berbagai macam penyakit. Juga Yesus akan melepaskan orang dari kuasa-kuasa iblis, kuasa kegelapan, dari roh-roh jahat. Dan Yesus juga akan membangkitkan orang mati. Dan Yesus nomor satu yang terpenting adalah Yesus akan menyediakan keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Dan Yesus akan menyediakan, menjamin kehidupan setiap orang yang percaya. Inilah hal-hal lebih besar yang akan mereka lihat di dalam Yesus nanti. Baiklah, saudara, sampai di sini jumpa kita. Saya berharap, saya berdoa agar Anda mengalami suatu sentuhan surgawi pada hari ini lewat renungan ini. Terima kasih atas perhatian Anda, dan saya Frederick Makitan mohon diri. Get your message and see you next time.